I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Salsabila Simbarat dari 12 IPA 3. Saya akan membuat tugas video yang berjudul peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, sebelum kita membahas topik utama, saya akan menjelaskan apa itu disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkannya persatuan dan kesatuan, serta menyebabkan perpecahan. Dikutip dari buku The Decline of Constitution Demokrasi in Indonesia 2006, karya Herbert Fett, aliran politik besar di Indonesia setelah kemerdekaan menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok membawa ideologinya sendiri. Ideologi merupakan salah satu konflik dan pergolakan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Apa sih konflik ideologi? Konflik ideologi adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau cita-cita yang berbeda antara pihak yang terlibat konflik. Contohnya banyak banget ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan konflik yang terjadi karena pemberontakan PKI di Madiun. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun adalah persetujuan perjanjian Renville dan juga terbentuknya kabinet baru yang diketuai oleh Mohatta, yaitu RERA atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja perjalanan pemberontakan PKI di Madiun. Golongan anti pemerintah semakin kuat setelah Musso kembali dari Rusia. Mereka berpendapat bahwa pimpinan nasional harus dikendalikan oleh PKI. Gerakan anti pemerintah memuncak dengan pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Diawali dengan demonstrasi, penculikan, dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Solo. Selain itu, kesatuan-kesatuan TNI diadu oleh mereka. Pada 11 September 1948, terjadi bentrokan antara pasukan pro-pemerintah RI dan pro-PKI. Pada 18 September 1948, PKI dapat menguasai daerah Madiun dan sekitarnya, Semarang, Pati, dan Madiun. 19 September 1981, PKI mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Setelah PKI menguasai Madiun, Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas terhadap pemberontak. Para perwira yang terlibat di Madiun dipecat. Tokoh-tokoh yang ada di balik pemberontakan PKI di Madiun yaitu Musso, Amir Safarudin, Kolonel Dahlan, DN Aidif, Misbach, Alimin Prawirodirjo, Semaun, Henik Seneflif, Abdul Latif Hendradiningrat, dan sebagainya. Tujuan pemberontakan PKI adalah untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kedua, meruntuhkan kabinet Mohatta yaitu RERA. Dan yang terakhir, menjadikan Musa dan Amir Safarudin sebagai presiden dan perdana menteri. Dampak-dampak yang terjadi setelah pemberontakan PKI adalah pembangunan yang terganggu, banyak masyarakat yang merasa tidak aman, banyak masyarakat yang meninggal di sana, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terganggu. Dapat disimpulkan bahwa pemberontakan PKI Madiun merupakan masa kelam yang pernah dialami oleh negara Indonesia hingga saat ini. Peristiwa Madiun masih memunculkan luka dan kebencian bagi sebagian masyarakat Indonesia yang merasakan. Nah, sebagai manusia-manusia cerdas, kita harus berpikir kritis bahwasannya perbedaan ideologi bukanlah penghalang untuk maju bersama.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.